Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan rumor tidak berdasar yang menuding bahwa Arka bukanlah anak yatim piatu yang diadopsi, melainkan anak hasil hubungan gelap antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Ya, isu ini sempat memanas di media sosial, menciptakan spekulasi yang menyudutkan berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, di tengah proses perceraian yang baru saja rampung, Ridwan Kamil dan Atalia akhirnya buka suara demi melindungi mental dan masa depan sang buah hati. Dengan tegas, melalui kuasa hukumnya, baik Ridwan Kamil maupun Atalia membantah keterkaitan Aura Kasih dalam asal-usul Arka. Mereka menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah keji yang tidak memiliki dasar logika maupun bukti. Pasangan ini menegaskan bahwa mereka memegang dokumen adopsi yang sah dan kuat secara hukum negara. Dokumen tersebut mencatat dengan jelas asal-usul Arka sebagai anak yang diadopsi melalui prosedur resmi, bukan melalui hubungan gelap sebagaimana yang dituduhkan. Berikut 5 fakta yang dibongkar pihak Ridwan Kamil dan Atalia Praratia mengenai status Arka, versi Cumi Top 5. Sudah saatnya kebenaran bicara lebih lantang daripada rumor. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, Ridwan Kamil dan Atalia Praratia secara resmi mengambil sikap tegas untuk mengakhiri fitnah yang telah melukai martabat keluarga dan masa depan seorang anak kecil tak berdosa, Arkana Ai dan Misbah. Pihak Ridwan Kamil dan Atalia Praratia secara kategoris membantah keras rumor keji yang menyebutkan bahwa Arka adalah anak hasil hubungan gelap antara Ridwan Kamil dengan artis Aura Kasih. Tuduhan tersebut ditegaskan sebagai hoaks atau berita bohong yang tidak memiliki dasar bukti sedikit pun dan hanya bertujuan untuk merusak reputasi. Lantas seperti apa penegasan baru pihak Ridwan Kamil dan Atalia Praratia mengenai status Arka? Nah, ini mau saya lurusin ya, Ini banyak sekali berseliweran pertanyaan bahwa ada narasi-narasi yang mengatakan ini anak ini dari hasil dengan seseorang. Jadi karena kami menerima dokumennya dan saya mau mengingatkan lagi kepada media juga, anak ini waktu itu diambil oleh Pak RK dan Ibu Atalia tepat di Hari Anak Nasional dan orang tuanya meninggal karena COVID. Jadi stop sampai di situ. Tidak adalah sangkut pautnya dengan siapapun. Itu untuk Ananda Arka. Ya, sebenarnya kami sangat menyayangkan terkait nafkah ya. Nafkah untuk anak itu udah disepakati oleh Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil. Untuk nominalnya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan sekolah maupun kebutuhan sehari-hari. Nah, itu semua sudah diperhitungkan, sudah dispekulasikan, sehingga tidak ada kekurangan apapun untuk Arkana maupun jarak. Menyayangkan hal tersebut. Kedua, bahwasannya ini secara dokumen, ya kan, secara aturan bahwa Arkana itu berasal murni dari panti dan tidak ada hubungannya dengan isu-isu yang beredar di luar. Di tengah sorotan tajam publik mengenai kelanjutan rumah tangga mereka, satu hal yang tetap menjadi prioritas utama bagi Ridwan Kamil dan Atalia Praratia adalah masa depan putra bungsu mereka, Arkana Ai dan Misbah. Keputusan besar mengenai hak asuh kini telah menemui titik terang. Berdasarkan kesepakatan dan pertimbangan hukum yang matang, hak asuh Arka secara resmi jatuh ke tangan Ridwan Kamil. Sebagai sosok ayah yang selama ini dikenal sangat dekat dan kerap menghabiskan waktu bersama Arka, Ridwan Kamil mengambil tanggung jawab penuh untuk menjadi pelindung utama serta penjamin masa depan sang putra. Namun meskipun hak asuh secara legal berada di tangan Ridwan Kamil, Atalia Praratia dipastikan tetap memiliki akses tanpa batas untuk menemui, merawat, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Arka. Lantas benarkah hak asuh Arka jatuh ke tangan Ridwan Kamil? Apa alasan dibalik keputusan tersebut?
Dan benarkah Atalia Praratia tetap memiliki akses tanpa batas untuk bertemu Arka? Untuk Ananda Arka pada saat ini itu diserahkan ke Pak Ridwan Kamil, akan diasuh oleh Pak Ridwan Kamil. Kalau untuk kenapa ada di Pak Ridwan Kamil, kebetulan karena pada saat ini Ananda Arka itu memang secara psikologis ya dibutuhkan oleh Pak Ridwan Kamil dan sedang deket-deketnya nih sama Pak Ridwan Kamil gitu. Jadi, atas kesepakatan bersama pada saat ini Ananda Arka ada bersama dengan klien kami Bapak Ridwan Kamil. Ya, terkait Arkana ini ya. Arkana ini sebenarnya kan lebih dekat dengan Pak Ridwan Kamil ya. Kalau misalnya Jara ya selaku anak perempuan itu lebih dekat dengan Ibu Atalia, sehingga ada pembagian ya terkait hak asuh anak. Tapi yang terpenting adalah kedua belah pihak sepakat memberikan perhatian yang sama terhadap anak-anaknya, walaupun secara teknis itu ada pembagian antara Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia. Itu fleksibel, ya fleksibel. Jadi walaupun misalnya Arkana ini ada dengan Pak Ridwan Kamil, tapi tidak menutup kemungkinan bila mana nanti Ibu Atalia ingin mengajak main ya kayak kemarin itu masih bisa terbuka lebar. Jadi walaupun pembagian waktu tapi fleksibel, secara fleksibel. Ridwan Kamil secara terbuka mengambil tanggung jawab penuh untuk menaskahi Arka secara lahir. Ini bukan sekadar tentang kebutuhan materi, melainkan janji untuk memastikan Arka mendapatkan standar kehidupan terbaik. Lebih dari sekadar materi, Ridwan Kamil memahami bahwa seorang anak membutuhkan sosok role model. Secara batin, ia berkomitmen hadir secara utuh. Langkah Ridwan Kamil ini menjadi bukti nyata bahwa status Arka sebagai anak angkat hanyalah istilah hukum. Secara rasa, Arka adalah darah dagingnya sendiri. Dengan dokumen adopsi yang sah dan komitmen naskah yang bulat, Ridwan Kamil menutup rapat celah bagi siapapun yang ingin meragukan status atau kasih sayangnya kepada Arka. Nafkah untuk anak kan ada di Pak Ridwan Kamil ya. Anak yang kecil ada di Pak Ridwan Kamil, tapi keduanya akan baik bapak dan ibu akan sama-sama memberikan nafkah untuk anak yang dewasa yang ada di Inggris gitu ya, akan tetap memberikan kasih sayang, nafkah dan perawatan kepada Camelia. Terkait nafkah ya, nafkah untuk anak itu udah disepakati ya, oleh Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil. Untuk nominalnya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan sekolah maupun kebutuhan sehari-hari. Nah, itu semua sudah diperhitungkan, sudah dispekulasikan, sehingga tidak ada kekurangan apapun untuk Arkana maupun Jara. Menyikapi perkembangan isu yang semakin liar dan tidak terkendali di ruang publik, pihak Ridwan Kamil akhirnya memberikan pernyataan tegas untuk mengakhiri segala spekulasi miring. Fokus utama klarifikasi ini adalah membantah keterkaitan Ridwan Kamil dengan artis Aura Kasih dalam rumor yang tidak berdasar. Pihak Ridwan Kamil menegaskan bahwa kabar yang menyebutkan adanya hubungan gelap antara dirinya dengan Aura Kasih adalah berita bohong. Pihak Ridwan Kamil kembali menekankan bahwa status Arkana Aidan Misbah adalah murni anak yang diadopsi secara resmi melalui prosedur hukum yang sah. Lantas seperti apa bantahan tegas pihak Ridwan Kamil mengenai rumor hubungan gelap dengan Aura Kasih? Gak ada tanggapannya. Saya juga baru tahu nih dari rekan wartawan ada Vespa ya sama jalan-jalan ke Eropa. Tapi ya itulah, saya cuma mau bilang netizen Indonesia ini luar biasa sekali, senang sekali kayak begitu. Tapi ya udah, sekarang saya rasa
narasi dan sajiannya sudah selesai karena putusannya sudah ketok hari ini. Jadi saya harap tidak ada narasi lagi yang merugikan baik pihak Pak RK maupun Ibu Atalia, dan netizen juga sudah bisa kembali dengan aktivitasnya. Jangan ngutak-ngutik lagi karena perceraian ini sudah selesai dengan baik. Kedua belah pihak masih baik-baik aja, komunikasinya juga baik-baik. Ya Aka melukis ya, tangan-tangannya Aka ya nggak apa-apa lah mau melukis ya. Nggak ada pembelaan karena nggak perlu dibela. Ada apa? Nggak perlu dibuat statement bahwa oh itu bukan kepada saya. Nggak beres-beres nih urusan gitu. Karena apa yang beredar di media juga nggak benar. Cuman untuk dibantah bahwa itu nggak benar juga ngapain? Dibantah nggak dibantah tetap rame kan? Itu jadinya. Siapapun membuat narasi mau ngegambar ya monggo-monggo aja. Alih-alih terjebak dalam pusaran emosi akibat fitnah yang menyeret namanya dengan aura kasih terkait status Artana Aidan Misbah, pria yang akrab disapa Kang Emil ini memilih untuk tidak mengambil pusing. Badi Ridwan Kamil menanggapi hoaks yang tidak memiliki dasar logika hanya akan memberikan panggung bagi para penyebar fitnah. Ia memilih untuk tetap tenang dan tak ambil pusing, percaya bahwa masyarakat yang cerdas tidak akan mudah termakan oleh narasi yang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan kehormatan keluarganya. Lantas benarkah Ridwan Kamil tidak akan menggubris rumor miring yang ada? Belum ada dari Pak RK keterangan itu karena gini, kalaupun ada statement tetap aja masih digoreng-goreng sebenarnya. Contoh, beliau sudah memberikan statement di Instagramnya, permintaan maaf, menjelaskan segala sesuatunya, tapi masih tetap ramai juga gitu. Jadi nggak ada yang bisa membuat ini berhenti. Nah sekarang kondisi beliau juga sedang menenangkan diri, sehubungan dengan putusan yang sudah selesai, mau fokus untuk anak-anak. Jadi saya rasa belum ada dan belum tahu kapan beliau akan memberikan statement atau berbicara di hadapan publik. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.